Setiap kali gadis itu berkelahi, harus melepaskan gelang besi hitam yang beratnya mencapai ribuan pon. Konon, satu gelang saja beratnya mencapai ratusan pon. Namun dia membawa 10 gelang setiap hari. Pemimpin aliansi ingin mengangkatnya untuk melihat. Namun bahkan dengan kedua tangan, tidak bisa digerakkan sedikit pun. Tidak ada yang tahu seberapa besar kekuatan pukulannya. Karena orang yang tahu semuanya sudah mati. Satu-satunya yang masih hidup adalah gurunya. Satu pukulan, Tong Tian Kenon, cukup membuktikan kekuatannya. Kemudian gurunya memberitahunya. Baji Kuan memiliki kekuatan sebagai inti. Cukup dengan memakai gelang besi hitam saat latihan. Dalam waktu singkat, dia bisa membuka jalur energi dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia akan tak terkalahkan di dunia. Dia juga bisa melepaskan gelang ini kapan saja. Namun, setelah gadis itu pergi, gurunya malah terluka dalam oleh pukulan gadis itu. Hari itu, gadis itu ingin menguji batu peringatan Xuan Ming. Pepatah leluhur keluarga Lin pernah mengatakan, siapapun yang bisa meninggalkan kep tangan di batu peringatan akan menjadi kepala keluarga. Masih bisa mengubah aturan suku yang melarang wanita berlatih bela diri. Seketika, seorang pukulan jatuh di atas batu nisan. Kemudian, sebuah kep tangan muncul. Namun adegan ini terlihat oleh ibunya. Dia pulang dan sengaja melemparkan mangkuk nasi ke udara. Gadis itu bereaksi secara naluriah. Dengan gerakan anggun, dia berhasil menangkap nasi dengan mantap. King. Seseorang di klan melaporkannya. Kamu diam-diam berlatih bela diri. Tidak terduga itu nyata. Ayo, ikut saya ke kuil. Ibu. Ayo. Ibu. Aduh, ibu. Gadis itu ditarik ke dalam kuil untuk dihukum. Karena keluarga Lin memiliki aturan suku, wanita hanya dianggap untuk mencuci dan memasak sejak lahir. Sedangkan berlatih bela diri adalah urusan pria. Maka dia dihukum dengan 70 cambukan. Jika bukan karena saudara laki-lakinya memohon, gadis itu akan diusir dari keluarga Lin hari ini. Besok adalah konferensi Provinsi Selatan dari organisasi Tianwu. Gadis itu juga ingin mengharumkan nama keluarga Lin. Dia harus menjadi kepala suku untuk mengubah semuanya. Maka dia menceritakan rencananya kepada saudara laki-lakinya. Semoga kakak bisa membantunya berbicara kepada kepala suku. Di tengah malam, dia menemukan 2 guru lagi. Tanpa ragu, dia langsung meminum 1 botol baijiu. Kemudian dia mengungkapkan pikirannya kepada mereka. Tak disangka kedua guru setuju sepenuhnya. Mereka mengingatkannya untuk memenangkan pertarungan. Jangan sampai mempermalukan 2 orang tua itu. Keesokan harinya, kakak perempuan memohon kepada kepala suku. Mengatakan adiknya juga ingin ikut dalam turnamen bela diri. Memikirkan lawan dari keluarga Tang yang kuat. Sementara keluarga Lin hanya memiliki 2 pria. Kepala suku pun akhirnya setuju dengan lembut. Tak lama kemudian, tiba hari pertandingan di Provinsi Selatan. Keluarga Tang mengejek keluarga Lin karena memiliki banyak pria. Bahkan mengatakan keluarga Lin sudah menuju kehancuran. Mereka bahkan mengirim seorang wanita untuk ikut serta. Tanpa mereka sadari seberapa sombongnya mereka sekarang. Seberapa tragis kekalahan mereka sebentar lagi. Seiring dengan perintah dari aliansi Martial Tian, turnamen kali ini terbagi menjadi 3 putaran. Putaran pertama menguji kecepatan dan kekuatan. Siapa yang bisa mengisi 2 ember air dalam waktu sesingkat mungkin. Berputar 1 putaran di sekitar tangga tanpa tumpah. Siapa yang akan memenangkan putaran pertama? Keluarga Lin kalah karena kurangnya pria. Gadis itu naik dengan berani. Sayangnya gelang besi hitam terlalu berat. Langkah yang tidak stabil membuat air tumpah ke tanah. Ketika dia kembali, hampir tidak ada air tersisa. Seketika dia diejek oleh semua orang. 2 guru juga mulai khawatir melihat situasinya. King masih mengenakan gelang besi. Dia tidak melepaskannya. 1 gelang besi beratnya 100 kati. Lengan gadis ini, beratnya 1000 kati. Mengapa dia tidak melepaskannya? Karena kamu. Dia harus membuka jalur energi. Barulah bisa dilepaskan. Gadis ini benar-benar keras kepala. Hahaha, utusan. Cepat umumkan hasilnya. Simpan 50 liter air. Memakan waktu 59 detik. Tempat terakhir. Sungguh telah merendahkan martabat keluarga Lin kita. Sampai kehilangan semua. Keluarga Lin kalian hanya bangga diri. Hari ini benar-benar membuat kita melihat sebuah lelucon besar. Wanita ini berlatih seni bela diri. Sebenarnya sudah menjadi lelucon. Lebih baik suruh dia pergi. Menikah dan memiliki anak. 20 tahun kemudian. Biarkan anaknya mencoba lagi. Barang kedua, ujian pukulan pada patung kayu. Kesempatan datang. Saatnya bagi saya untuk menunjukkan kekuatan saya. Setiap orang mengikuti arah cahaya lampu kaca tembaga, menyerang patung kayu. Semakin cepat waktu digunakan, peringkat semakin tinggi. Dibandingkan dengan kecepatan reaksi, aku duluan. Tunjukkan kemampuanmu dengan baik. "27 detik. Bagus. Tang Wuren, 13 detik. Hahaha bagus. Hehehe. Hanya sejumlah ini poin. Kalian keluarga Lin hanya sombong.
Sungguh sempit pandangannya. Saya akan datang. Tang Wui 14 detik. Tang Wuli 17 detik. Tang Wuzi, Tang Wuxin 19 detik. Bagaimana mungkin ini? Bahkan teknik tubuh mereka begitu kuat. Lagi-lagi menduduki 5 besar. Bagaimana mungkin kita menang? Aduh, bagaimana bisa lagi menduduki 5 besar? Aku hanya butuh 1 anak laki-laki untuk menghancurkan kalian. Saya melihat keluarga Lin Anda. Tidak ada gunanya lagi. Hahaha. Yang terakhir. Lin Qingqing, giliranmu. Semangat. Aku sarankan kamu menyerah sekarang juga, agar tidak menjadi yang terakhir. Memalukan keluarga Lin. Sudah cukup, masih merasa malu tidak cukup. Badut melompat. Kali ini tidak boleh lagi menjadi yang terakhir. Memang, kekuatan 1000 pon. Masih terlalu memaksa. Mengapa dia belum melepaskannya? Bukan karena kamu menyuruhnya memakainya. Baru bisa dilepaskan. Setelah merusak Meridian Rendu, aku juga tidak mengharapkannya. Gadis ini begitu jujur. Memang. Lin Qingqing, 35 detik. Semuanya yang terakhir. Wanita ini masih ingin berlatih seni bela diri. Benar-benar lucu. Semuanya adalah yang terakhir. Wanita memang lemah dari lahir. Pertarungan di atas panggung selanjutnya. Itu hal yang paling penting. Keluarga Tang pasti tidak akan menahan diri. Kau harus berhati-hati, Mom. Pertarungan di atas ring selanjutnya. Aku juga tidak akan menahan diri. Putaran ketiga. Bertarung di atas panggung. Ini juga bagian dari penilaian. Bagian terpenting. Asalkan di atas panggung ini mengalahkan lawan untuk meraih kemenangan, maka situasi dapat berbalik. Menurutku, tidak perlu apa-apa. Bertarung di atas panggung. Pertandingan 2 putaran sebelumnya. Anakku semua masuk 5 besar. Itu bukanlah pertandingan antara anak-anakku. Lebih baik, biar aku, anak 5, menjaga panggung. Aku akan menjagamu satu persatu. Anak 5 bermain bagus. Kamu akan mewakili beberapa kakakmu untuk mengalahkan mereka semua. Itu ayah. Siapa yang tidak setuju? Ayo pergi bersama. Saya sendirian. Cukup untuk menghancurkan kalian semua. Zhou Qing dengan ilmu bela diri Praying Mantis datang untuk belajar. Zhou Qing, katanya dia masih seorang ahli yang cukup terkenal. Bahkan 5 harimau dari keluarga Tang terlemah. Bahkan Tang Wuxin tidak bisa menahannya. Hanya sebatas itu kemampuannya. Berani keluar dan malu-maluin diri. Ayah, aku akan memberinya pelajaran. Tidak baik, kakakku akan kalah. Kak, hahaha, si bungsu bermain dengan baik. Sungguh lemah. Saya menasihati Anda, keluarga Lin. Lebih baik segera bergabung dengan keluarga Tangku. Ubah nama belakang menjadi Tang. Dengan begitu keluarga Tangku masih bisa melindungimu. Kalau tidak, suatu saat akan dibinasakan. Kamu. Aku belum kalah. Mulutmu benar-benar keras. Maka hari ini aku akan memukulmu sampai menyerah. Keluarga Lin, lebih baik mati daripada menyerah. Apakah akan menyerah atau tidak? Tidak akan menyerah. Feng, kalau kamu ingin mati, saya akan mewujudkannya untuk Anda. Kakek, Qingqing adalah adik perempuanku. Jika aku, bahkan tidak bisa melindunginya, bagaimana bisa ikut dalam pertandingan Provinsi Selatan? Kakak, kamu juga tidak percaya padaku. Kakak percaya padamu. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Yang menurutmu benar. Kakak, berikutnya, serahkan padaku. Qingqing, hati-hati. Apa ini? Ini adalah cincin Vajra yang dilebur dari besi meteorit. Beratnya mencapai 100 kati. Tadi kamu bahkan
mengenakan cincin Vajra saat mengikuti ujian. Meridian Rendu terputus. Biasanya mengenakan cincin ini saat berlatih tinju. Hasilnya akan 2 kali lipat. Akan lebih baik melepaskan cincin ini. Setelah melepaskan cincin ini sungguh mengejutkan. Baik. Gadis kecil berani menyerangku. Aku ingin kau mati. Kau tidak pantas mencela wanita. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini masih adikku? Baik. Tembus barisan. Bahkan berhasil membuka Meridian Rendu. Benar-benar ahli bela diri. Sampah ini. Mereka sama sekali bukan lawan King King. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Bahkan aku pun tidak bisa memahaminya. Anakku, jangan pedulikan identitasnya sebagai wanita. Buang dia untukku. Wanita yang berlatih bela diri. Masih tidak ada apa-apanya. Mengapa tidak puas? Kalau tidak puas, tahanlah. Tunggu sampai keluarga Tangku menghancurkan keluarga Linmu. Jangan bicara tentang dirimu. Semua anggota keluarga Linmu. Semua wanita akan menjadi budak. Tutup mulutmu. Anakku. Lao Wu mengguncang gunung dan sungai dengan satu langkah. Pukulan yang menghubungkan langit dan bumi. Ini adalah jurus baji. Feng, King King tidak diam-diam berlatihkan. Bagaimana bisa memiliki keterampilan seperti itu? Saya juga tidak tahu. Wanita baik, berani melukai adikku. Aku ingin nyawamu. Apakah keluarga Tangmu sudah tidak punya wajah? Berani bermain permainan roda. Saya Tang Tianshan. Hanya memiliki banyak anak. Tidak puas? Keluarga Lin, seranglah bersama-sama. Anakku. Putri keluarga Lin ini ternyata sangat kuat. Putra kelima dan keempat dari keluarga Tang bertarung roda dengan dia. Ternyata bukan lawannya. King King bertarung dengan baik. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Banyak orang tidak berguna. 2 anak laki-laki tidak sebanding dengan milikku. 1 putri. Ayah, saya aktif. Wu Ren, Wu Yiwuli, kalian bertiga berkumpul. Hari ini, aku ingin dia mati. Ya. Tua bodoh. Ternyata 3 melawan 1. Apakah kau masih punya wajah? Keluarga Tang memiliki banyak anak. Jika tidak puas, maka biarkan keluarga Linmu. Mereka bertiga serang bersama. Ayah, Tang Wuren, Tang Wui, dan Tang Wuli. Salah satu dari 5 harimau keluarga Tang. 3 yang terkuat. Mereka bertiga naik bersama-sama. King King dalam bahaya. Ayah. Ayah.